Satu malam nih anak gue datang, ya abang-abang udah pada tidur, aku sendirian belum, aku takut. Temenin ya, udah ya temenin sama ya. Gak lama lah, ketika gue hampir nyenyak gitu ya, tiba-tiba pintu tuh kayak yang mainin. Gue pikir angin. Gue tutup aja, gue ganjel pakai kursi. Gue mau tidur begitu lagi. Sampai akhirnya pas gue kunci, bisa gue buka lagi. Nah pas ketiga kali setelah dikunci, pas gue melek, ada anak kecil duduk di depan pintu, lagi mainan pintu. Gue pikir itu anak gue, bang, udah bang. Pas gue nengok, anak gue masih lengkap, duduk semua tiga-tiganya. Lama dia nengok gini, berhenti tangannya nengok gini. Nggak ada luka, nggak ada apa, mukanya pucet, senyum. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang tinggal di rumah angker yang ada di daerah Halim, Jakarta Timur. Jadi dia di sana bersama keluarga nih ngalamin kejadian horor dari kecil sampai saat ini. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya di sebelah gua. Udah ada Bang Rizky. Halo Bang Halo, Rizky. Gilang. Mengingatkan kalian dengan seseorang. Jadi sebenarnya selama ini Uya Kuya tuh nama aslinya Rizky. Mirip banget lagi anjir. Halo. Jadi kemarin habis di jarah masa cerita horor. Gimana ya? Abis semuanya. Habis semuanya. Itu cerita horor ya. Aduh. Ya, ini Bang Rizky ini mau nyeritain kejadian horor di rumahnya yang di Halim. Betul. Ini mulai tahun berapa, Bang? Ya mulai tinggal aja tahun 80-an akhir lah. Udah kamsi banget berarti. Ya asli situ, bokap asli situ. Berarti berapa generasi tuh tinggal situ? 4 generasi dari Uyut. Dari bapaknya kakek gue, bokap gue, berarti 4 generasi. Sama anak gue sekarang jadi 5 generasi. Nah, udah 5 generasi loh sekarang ya. Benar-benar ya akamsi banget lah kalau kita. Ya lumayan lah. Dan di Halim ini yang menarik ya, kalau gue dengar cerita-cerita horor, gue kan sering dengar cerita horor juga nih dari podcast lain, dari cerita-cerita dari channel-channel lain. Dan memang sebagian besar banyak yang menyebut daerah Halim ini angker, Bang. Karena gue nggak tahu ya, lu tau nggak daerah Halim ini dulunya apa gitu? Setahu lu aja sebagai sampai sekarang kan Halim orang kan tahu aja Pangkalan Udara ya. Ya, Pangkalan TNI Angkatan Udara. Jadi sekitar situ memang banyak hutan-hutan yang nggak ditebang, memang buat adem juga. Ya sampai sekarang, Bang. Sampai sekarang masih ada, dan bandara kan juga di situ. Terus kalau lo misalnya lo ngalamin terbang dari situ, lo lihat kanan kiri kan pasti masih banyak pohon-pohon yang kayak hutan. Dan karena itu komplek Angkatan Udara, jadi jarang ada yang lewat. Yeah. Yang tinggal di situ pun rata-rata rumahnya rumah tua, rumah dinas tua yang mungkin setiap generasi ganti orang. Dan memang juga ada faktor historis juga bahwa dulu Halim kan dekat sama Lubang Buaya ya, salah satu pangkalan PKI dulu. Oh iya, ada tragedi di sana ya. Jadi memang ya udah nyambung kemana-mana nih. Maksudnya benang merahnya nih ada nih dari Lubang Buaya ke Halim. Halim adalah salah satu bandara tertua di Asia Tenggara. Oh iya. Benar. Pernah dengar tuh gua. Iya. Tapi gua nggak tahu, belum riset lagi ya. Iya. Dan itu sampai sekarang pun yang harusnya di mana-mana udah rame, daerah situ masih sepi. Apalagi kalau malam. Iya. Kan. Ini kejadian-kejadian horor yang lu alamin memang berarti
asal muasalnya ini memang udah dari sananya nih. Halim udah memang daerah Halim itu udah serem ya kan. Nanti diceritain detailnya gimana Bang ya, karena kejadiannya itu masih sampai sekarang juga masih kejadian ya. Iya terakhir sih 2005 masih kejadian. Nimpa anak ada ya, nimpa anak gua ada, nyokap gua juga ngalamin, bokap gua ngalamin. Oke. Ini nanti diceritain detailnya gimana Bang. Siap. Dan buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Bang Rizky, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri cepet 1 juta subscriber, oke? Ya Bang, kita mulai ya ceritanya. Siap. Aduh. Jujur ya, belajar apapun itu kalau baru kadang bikin pusing. Gitu juga dengan belajar investasi trading. Teori banyak, ujung-ujungnya bingung harus mulai dari mana. Untungnya di jam 17.00 waktu Indonesia Barat, 30 September 2025 ini, Okta menjadi tuan rumah Fair Trading Wines. Sebuah konferensi online gratis di mana para traders profesional bakal sharing pengalamannya dan rahasia cara trading mereka. Oh ya, apa sih Okta? Okta ini adalah broker global terpercaya yang udah berdiri sejak 2011. Punya lebih dari 40 juta akun trader aktif, beroperasi di lebih dari 180 negara dan berhasil meraih lebih dari 60 penghargaan bergengsi. Nah, mereka juga punya fitur Space, fit pintar bawaan Okta Trader yang dapat disesuaikan dan ngasih saran trading. Di event Fair Trading Wines ini, kalian bayangin masuk ruangan virtual dengan ribuan orang yang sama-sama semangat belajar. Top traders juga nunjukin strategi yang selama ini mereka lakuin. Kalian juga bisa nonton live trading, bahkan bisa bebas nanya dan juga dapetin merchandise loh. Satu malam aja, kalian udah bisa banyak belajar dibanding nonton 10 video YouTube. Dan semua ini gratis, cocok buat semua level trader. Yang akan kalian pelajarin nanti, pelajari strategi trading real, scalping, swing, dan analisis pasar. Temukan psikologi trading, disiplin, pola pikir, pengambilan keputusan. Tonton analisis grafik langsung termasuk contoh kripto. Ikuti sesi live trading di Bitcoin, Euro, dan USD. Ikuti quiz, menangkan merchandise dan bonus Okta eksklusif. Klik link di deskripsi dan daftar untuk konferensi gratis sekarang. Pakai kode promo Misteri25 untuk mendapatkan bonus deposit 100% dan coba Okta sekarang. Jadi gue tinggal di sebuah kampung. Kampung ini kakek gue salah satu orang pertama yang tinggal di kampung itulah. Oke. Di sekitaran Halim. Bukan di dalam komplek Halimnya ya. Tapi kita ada di luar komplek Halim. Tapi ya udah lumayan lama tinggal di situ. Kalau kakek gue itu tadinya dari sebelum ada tol Jagorawi. Sekarang sudah ada tol, jadi tanah kakek gue itu kepotong jalan tol. Nah, kita pindah ke sampingnya, terus lumayan lah. Pada waktu itu bokap gue baru awal-awal nikah disuruh bangun rumah sama kakek gue, mengkong gue. Nah, bangun rumah di situ, gue masih tinggal di Condet, masih pulang pergi. Sekitar setahun bangun rumahnya belum jadi 100%, masih 70%-an lah ya. Jadi secara utuh rumah udah nutup, udah nggak kehujanan, udah nggak kepanasan, bawahnya juga udah lancar, udah bersih. Pindahlah kita ke situ. Nah, ketika kita pindah ke situ di tahun-tahun pertama gua, itu lumayan banyak kejadian. Tapi pertama kali gua ngelihat itu ketika gua habis makan malam sama bokap gua, biasanya kan langsung nonton TV ya. Terus sama bokap gue bilang, udah lu langsung masuk aja tidur, udah malam. Kan belum jam 9, nonton TV kan. Ya udah dipaksa masuk ke dalam, terus akhirnya masuk kamar sama nyokap gue. Bokap gue diem di ruang tengah. Terus gak lama gue denger bokap gue ngobrol. Gimana ngobrol? Masih inget gak? Ngobrol lah. Lu jangan gangguin keluarga gue. Pergi, kalau nggak gue bakar. Oke. Itu diksi pasti gue lupa ya, tapi secara esensial dia ngomongnya gitu, ngancem itu untuk pergi, jangan gangguin keluarga gue gitu. Ngintip lah gue lewat kayak dulu kalau di kusen itu kan suka ada lubang tuh di pintu, ngintip gue di situ. Terus gue langsung lihat emang ada yang lagi duduk di atas segitiga
rangka rumah begini-begini. Badannya putih semua, kecil, tawet gini. Terus nyokap gue ditarik, udah tidur lah gue. Tadi apaan ya? Itu sepanjang malam mikirin. Pas pagi ketemu bokap gue, ya tadi malam aja ngomong sama siapa? Bokap gue ketawa. Mau tuyul. Tuyul? Itu yang anak kecil duduk di atas ini ya? Di atas uungan ya? Uungan lagi? Iya, di atas uungan. Iya. Terus, ayah apain? Udah, pergi dianya, udah. Jangan takut. Ya udah. Itu pertama kali yang paling gue inget itu. Jadi uncang-uncang kaki di atas uungan rumah. Karena belum ada internetnya, jadi kan gelap lagi di atas itu kan. Lampunya kan ke bawah. Udah pasti gelap. Di situ kelihatan uncang-uncang kaki. Itu pertama kali muncul yang gue lihat itu. Nah, ternyata dulu setelah nyokap gua pernah hamil, tapi keguguran. Kegugurannya udah jadi, udah lahir, udah 9 bulan, meninggal. Udah lahir, sempat hidup beberapa hari, terus meninggal. Dikuburinnya tepat di belakang rumah itu. Itu menurut analisa gua waktu kecil kayak gitu. Nah, berlanjut di rumah gua itu bokap gua lumayan ngerti dengan urusan yang begini. Jadi gua diedukasi dengan bekal yang apa ya, yang lumayan bener gitu, bukan dibikin ketakutan, bukan. Kayak tadi contohnya masalah tuyul aja kan, gua juga nggak dia takut-takutin sama dia kan. Iya. Malah diunjukin bahwa lu mesti ngomelin, lu mesti ngasih tahu dia, nggak perlu takut gitu. Terus berlanjutlah sampai ketika gua SMP. Setelah itu gua udah nggak pernah ngeliat lagi tuh. Setelah tuyul itu nggak pernah ngeliat lagi. Sampai SMP. Sampai SMP itu mulailah gua kayak apa ya? Kayak eksplorasi hal begitu. Setelah gua main di sebuah tempat, sebuah komplek tentara. Kalau kita main komplek tentara kan penjaga suka pada nongkrong di depan tuh. Suka main-main bareng kita gitu kan. Nah, seorang penjaganya bilang, "Tong, sini dah. Ini badan lu ada apaan nih?" katanya. "Kenapa Om?" katanya. "Ini badan lu kayaknya ada yang ini dah." "Emang ada apanya?" Sini Om lihat." Di punggung gua itu, namanya dia di kayak diusap gini. Habis itu badan gue enteng, terus gue pingsan. Blackout aja gitu? Blackout aja, tapi ada alasannya. Di depan gue tuh muncul tuh kuntilanak, genderuwo, anjing. Kaget, bang. Sekejap tuh langsung pingsan. Jadi yang ketika buka matanya, klek, pingsan gue. Jadi lu ngelihat banyak wujud yang belum pernah lu lihat sebelumnya? Belum pernah gue lihat. Kalau yang pernah gue ceritain itu ada, ya genderuwo lah pasti jelas. Ada ibu-ibu yang mukanya nggak ada masalah, nggak menyeramkan, tapi yang digendong yang masalah. Yang digendong tuh janin, masih merah, gini di apa? Dibangunin lagi kan, dia panik juga kan, ini anak kecil pingsan di depan rumah jenderal gitu. Bangunin sama dia, bangun. Nah, habis itu setelah hari itu gue diajarin lah caranya bagaimana. Ketika gue bilang sama bokap gue, ya tuh bokap gue yang nutup. Jadi setelah kejadian tuyul itu, itu bokap gue nutup apa namanya kalau bahasa orang mah, tutup supaya nggak bisa ngeliat lagi, jangan bisa ngeliat jin lagi gitu. Nah, sama si marinir tadi dibuka tutup itu. Pas gue bilang bokap gue, mau ditutup lagi nggak katanya? Nggak usah deh, biarin aja, kan lagi diajarin juga bagaimana caranya. Akhirnya diajarin sama bokap gue juga. Diarahin ke arah yang benar supaya gue nggak jadi dukun. Ini begini caranya, begini caranya. Nah, mulai dari itu banyak kejadian-kejadian. Yang pertama adalah ketika bokap gue pulang nongkrong lah. Itu juga dia lari dari jauh ngeliat ada orang mau maling gitu. Dikejar sama dia. Pas sudah saatnya mau ketemu, harus nabrak, hilang. Bokap gue panik tuh. Itu kata nyokap gue, itu pertama kali gue liat bapak lu hampir nangis ketakutan. Kenapa? Itu dia buka kunci aja nggak masuk kuncinya. Panik.
Akhirnya nyokap gue cerita juga tuh ada banyak kejadian yang dialamin. Tapi udahlah, nyokap gue itu kejadiannya lumayan biasa. Nah nyambung lagi ke bagian ketika rumah gue pernah ketiban papan reklame yang gede. Kan rumah gue pinggir tol. Iya. Jadi di belakang rumah gue itu kakek gue nyewain satu bidang tanah untuk didiriin reklame. Iya. Nah waktu itu tahun 96 lah, hujan gede, ketiup angin, meletot, jatuh nimpa rumah gue, hancur setengah. Pada akhirnya dibangun ulang rumah gue, jadi lantai 2. Jadi 2 lantai, dan sekali lagi nggak pernah selesai dibangun. Ketika udah 70%, gue yang pada waktu itu masuk 1 SMA, akhirnya maksa biar punya kamar sendiri, gue tidur di atas. Jadi ada kamar yang nggak ada pintunya, nggak ada jendela juga, terus sama sebelah sini buat jemuran nyokap gue. Itu kejadian macam-macam, mulai dari ada yang ngintip. Jadi misalnya gue tidur menghadap ke jendela di atas itu harusnya orang nggak bisa naik situ. Itu bisa ada pala nongol. Pala nongol, nggak ada kacanya kan, jendela gue masih bolong gitu kan. Nongol gitu. Oh yaudah, biasa aja, nggak panik karena udah biasa ngelihat dari kecil, aman gitu kan. Mulai bolak-balik nyokap gue malam-malam memang suka nyuci. Gue tahu sejarah nyokap gue bahwa nyokap gue suka nyuci malam karena dia guru, siang dia mesti ngajar, jadi nggak sempat ngapa-ngapain kalau siang. Cucilah dia malam-malam, dia jemurin di belakang rumah. Habis ngejemurin, mau masuk, itu muncul ibu-ibu dari rumpun bambu. Kebetulan rumah gue juga dikelilingin pohon bambu kuning pada waktu itu. Nyokap gue cuma tutup pintu, oh ya udah tutup pintu, udah nggak pernah nunjukin kalau dia panik atau takut ke gua. Bener-bener nunjukin biasa aja gitu. Balik lagi ke awal ketika rumah itu baru jadi, karena rumah gua dikelilingi sama bambu kuning, itu banyak orang naruh sajen. Naruh ancak di depan situ. Dan kakek gua kerjaannya ngambilin sajen. Karena kakek gua lumayan tokoh masyarakat di situ ya, Pak Haji kenal. Diambilin sama dia. Tuh ambil tuh. Mubazir orang katanya. Ambil buat dimakan. Dimakan. Ada anak ayam piara sampai gede dipotong. Orang katanya mubazir. Jadi emang kalau orang lihat keluarga kita itu kayaknya ada pohon bambu kuning apa segala macam tuh orang takut main ke situ. Padahal kita nggak ada apa-apanya. Ada beberapa kali yang muncul di bambu kuning ada. Mulai dari bentuknya perempuan baju putih, besok paginya ada yang naruh sajen di situ, gitu muncul gitu aja. Jadi berlanjut sampai akhirnya gue punya anak, gue nikah dan gue sempat ngontrak terus pulang ke situ lagi. Anak gue yang pertama kan special needs ya, anak-anak khusus. Dia berapa kali ngelihat aja, aku ngelihat itu saya takut ya, jangan ke situ ya, aku di sini aja ya. Nggak pernah ngejelasin ada apa, dan dia nggak tahu itu pocong, nggak tahu itu apa, nggak tahu. Terus anak gue yang kedua lumayan aman, dia lumayan cuek. Anak gue yang ketiga ini yang lumayan sampai beneran ketakutan karena sampai dia nggak bisa bangun karena dia lagi nonton TV, tiba-tiba di atas itu ada monyet merah katanya gelantungan. Ayah tuh ada monyet matanya merah ya, ayah tolong ya. Terus pas gue datang, ada apa bang? Enggak ada apa-apa, takut. Oh, dia kayak ngantur ya? Gitu. Lama, sayangnya berulang lagi gitu. Pada akhirnya gue curiga juga, kenapa sih anaknya? Dia bilang sama gue katanya, sama istri gue. Dia bilang sama gue katanya ada monyet mata merah gelantungan di atas jemuran katanya. Lagi sakit kali, gue bilang. Kan lagi panas juga badannya kan. Biasa kalau orang panas suka halu. Gitu kan, lagi sakit kali karena panas. Ya kalau halu panas beda-beda munculnya, berubah-ubah gitu yang halunya, nggak konsisten dari awal sampai habis. Pas terakhir, di mana bang monyet merahnya? Itu ya gelantungan. Atau juga belum masih bisa ngambil lah. Udah gue ambil, gue buang. Gue buang. Masih ada nggak? Udah nggak ada.
Pas anak gue yang keempat ini yang lumayan parah. Karena keadaannya gue udah diruqyah. Gue udah nggak bisa ngelihat. Gue udah nggak mempraktekkan hal-hal itu lagi gitu. Anak gue digangguin yang kecil. Oke. Berawal di satu malam dia tantrum jam 2 gitu. Gua tidur, tapi ini yang cerita bini gua. Tantrum terus langsung nangis teriak kenceng. Wah, nggak mau, itu apa itu. Di kolong meja kecil lah, kan gua tidur di lantai ya, pakai kasur biasa. Ada meja kecil, ada bekas buat laptop gua di situ. Itu di kolong meja itu ada kepala. Itu pertama kali. Udah enggak, dia itu bohong, itu bayangan doang gitu. Tidur lagi. Gak lama kemudian tiba-tiba tantrum lagi dan langsung panas badannya. Kita ngobatin dia secara medis. Secara pada waktu itu gue udah nggak mempraktekkan hal ini lagi gitu. Kita ke medis, dikasih obat paracetamol. Itu tiap malam panas, tiap malam ngigo. Jangan dong, jangan gangguin aku. Ngigo bolak-balik. Akhirnya dia nggak mau tidur sama gua. Pindahlah dia ke neneknya. Setiap malam pun kata neneknya suka ngigo, Kak. Katanya. Ngigo kenapa mah? Ngigo takut katanya. Takut terus nangis. Anak umur 3 tahun kan. Ngenes ya gitu ya. Dalam waktu 6 bulan dari cabi, gemuk, sampai kurus kering. Terus gue bilang, kenapa ya ini? Tanya lagi, Dek kenapa sih nggak mau tidur di atas? Aku takut ya ada tante merah. Oh, nah mulai di situ gue mulai cari lagi tuh, mulai belajar lagi cara yang bener gimana sih, selain dengan cara-cara yang dalam tanda kutip mistis itu gitu. Belajarlah gue, cari guru, dan pada akhirnya ketika masuk 6 bulan dalam keadaan dia udah lagi dalam keadaan yang bagus, nggak lagi panas. Adek ikut ayah yuk ke atas, kita tunjukin ayah di mana setan merahnya, tante merahnya di mana. Itu ya di atas lemari. Udah, nanti baca bismillah. Terus gimana ya? Bismillah. Jadi bilang sama tante merahnya suruh pergi, bilangin jangan gangguin adek. Nanti ayah bantuin doa dari sini. Dah? Coba adek bilang gimana? Tante jangan gangguin aku lagi ya, aku takut. Tante pergi aja. Terus gak lama, masih ada dek? Udah nggak ada, tanya. Hah? Terus pas dia ngomong gitu, dia bilang apa? Nggak bilang apa-apa. Terus dia manggut doang. Habis itu pergi. Udah, ya udah. Ya udah ya, habis ini tidur di atas lagi sama ayah ya, kan udah nggak ada tante merahnya. Iya. Udah mulai hari itu udah normal lagi. Kenapa gue jadi anak gue aktor utama untuk ngusir? Sekali lagi ini yang pernah diajarin bokap gue juga, bahwa anak gue nggak boleh takut sama hal begituan gitu. Oh, iya. Itu yang gue ajarin supaya dia, gue berhasil ngalahin dia nih gitu loh. Anak perempuan kan. Terus dari situ gue mulai belajar lagi lah, tapi dengan cara yang lebih baik. Nggak yang pakai tenaga dalam, gitu enggak. Banyak pakai logika. Banyak pakai doa-doa, lebih ke agama sama logika. Sampai beberapa kali kemudian masih di rumah itu, ketika anak gue yang cowok kan 3 tuh tinggal tidur di kamar yang sama. Gue sama anak gue sama yang cewek sama istri gue di kamar yang beda. Satu malam nih anak gue datang, ya abang-abang udah pada tidur, aku sendirian belum, aku takut. Temenin ya, katanya. Ya udah ya temenin sama ayah. Bini gue sama anak gue yang perempuan. Datanglah ke situ, udah tidur situ. Gue juga tidur ngantuk kan. Gak lama lah, ketika gue hampir nyenyak gitu ya, tiba-tiba pintu tuh kayak yang mainin. Pintu apa nih? Pintu kamar. Pintu kamar. Brak. Gue pikir angin. Gue tutup aja, gue ganjel pakai kursi. Gue mau tidur begitu lagi. Sampai akhirnya pas gue kunci. Bisa buka lagi, bubrak. Nah pas ketiga kali setelah dikunci, pas gue melek, ada anak kecil duduk di depan pintu, lagi mainan pintu. Gue pikir itu anak gue, bang, udah bang. Pas gue nanya, anak gue masih lengkap, tidur semua 3-3-nya.
Lu ngapain di situ? Udah, jangan gangguin gua. Gua besok kerja. Dah, jangan gangguin gua. Lama dia nengok ini, berhenti tangannya nengok ini. Nggak ada luka, nggak ada apa. Mukanya pucet, senyum. Habis itu hilang. Hilangnya gimana? Hilangnya ya, plus itu hilang. Hilang Pelan-pelan gitu ya? disperse gitu. Plet. Oh. Kayak jadi asap gitu, terus hilang gitu. Iya. Ada prosesnya. Jadi dah gitu ya, udah gue mau tidur. Udah sampai pagi udah nggak goyang lagi tuh pintu. Dah selesai. Nah, kemudian ketika rumah ada tukang yang numpang tidur di kamar gue pada waktu itu, balik ke era gue SMA kayaknya nih. SMA apa kuliah ya? Kuliah kali ya. Ada tukang ngebangun rumah om gue di belakang. Tapi karena tukangnya ini adalah saudara nyokap gue, tinggallah di kamar gue di atas. Suatu malam dia cerita, jadi memang tidur, terus gak lama ada sejadah jatuh katanya. Mamang sangkutin lagi, klep. Mau tidur lagi, jatuh lagi sejadahnya. Mamang sangkutin lagi, klep. Yang ketiga kali bangun, dia nggak ada yang nyabat, nggak ada yang mau bangun, ngelihat sejadahnya udah digelar. Mamang langsung turun ke bawah. Mamang lupa belum sholat isya, langsung buru-buru mamang ke bawah itu, ke bawah, wudhu, sholat. Iya gue sholat. Habis itu dulunya adem. Rupanya itu menurut analisa gue yang gangguin mamang gue itu adalah yang sering gue lihat ada di situ. Anak kecil yang gue lihat berikutnya yang mainan pintu kemungkinan adalah anak si ibu itu, anak jin yang tinggal di tempat gue, di rumah gue. Jadi mau nyambung tuh gue tuh, oh berarti ini anaknya, ini itunya. Balik ke pandemi, pada waktu itu gue orang pertama yang resmi kena COVID. Walaupun ibu gue sebelumnya udah pernah kena, cuma nggak pernah kita bawa ke dokter. Sembuh. Dia karantina, diisolasi mandiri, tidur di luar. Di TK, nyokap gue punya TK tuh di luar. Nah pas pandemi gue tidur di situ, menghadap ke arah kamar mandi. Di rumah gue, TK itu kalau siang, jadi kayak apa namanya, jadi orang-orang yang punya aktivitas di lapangan depan rumah gua, kalau mau pipis atau mau pup itu ke TK gua. Jadi kayak buat numpang pipis lah, kan ada kamar mandi kecil situ. Suatu malam tuh gua lagi dalam keadaan isolasi mandiri gitu ya. Handphone gua taruh agak jauh karena gua tahu gua edik sama handphone. Gua taruh agak jauh biar gua biasa tidur nih. Sekitar jam 7, jam 8 lah pokoknya awal lah, sebelum jam 9 gue udah tidur. Jam tidur gue itu 5 jam, 5 sampai 6 jam. Kalau gue tidur awal, kemungkinan gue bangun jam 2. Oke. Ya kan? Nah pas gue bangun itu, gue nggak ngeliat jam. Gue bangun karena ngeliat ada ibu-ibu di depan TK. Gue pikir, oh udah siang nih. Ada paling ibu-ibu senam mau numpang pipis. Itu ibu nggak ngomong apa-apa, cuma berdiri aja. Mau pipis ya bu, apa mau ke WC ya bu? Gitu. Ya udah bu, nggak apa silakan bu. Udah, nggak apa, saya tidur sini nggak apa-apa kan? Ya, tapi jangan dekat-dekat ya bu, saya COVID, gue bilang gitu. Jangan ngomong apa-apa, masuk kamar mandi. Kamar mandi di depan gue, itu kamar mandi gue di sini. Terus setengah jam, kok ibu itu nggak keluar-keluar ya? Bu, dia bilang gitu kan. Lu nggak apa-apa? Nggak nyaut, gue bilang gitu kan. Gue ambil sapu tuh. Terus ini yang gue pikir kalau kebuka, ibu beneran paling gue malu. Tapi gue mesti tahu kenapa setengah jam dia nggak keluar. Bu, karena cuma hordeng gue nggak pakai pintu. Gue sibak. Terus kosong, gue langsung gemeter itu. Astagfirullahaladzim, gue bilang udah. Akhirnya gue ambil handphone, gue cek. Jam 2, masih malam. Karena gue pikir udah pagi. Gue cek keluar, masih gelap. Udah, gue tidur habis itu udah.
Anjir, ya Allah, sedih apaan itu kan. Wah, itu oh, takut ya, karena dalam konteks gue lagi sakit ya. Itu takutnya parah karena gue nggak bisa ngapa-ngapain. Dan gue udah gimana ya, udah nggak kepikiran wah dulu gue bisa apa namanya, bisa nangkep jin, bisa apa segala macam. Udah nggak kepikiran itu, dah nggak tahu kenapa itu gue takut. Udah akhirnya gue tidur. Besok paginya gue nggak cerita sama siapa-siapa tuh. Terus itu kejadian di rumah gue pas pandemi. Pas 2005 kejadian lagi. Tapi ini pakai perantara ngimpi. Suatu malam gue kayaknya habis bikin salah waktu itu ya, di mana, di sebuah tempat gue habis bikin salah gitu. Terus kayaknya gue ketakutan banget. Terus gue ngerasa ada makhluk hitam banyak, ngimpi, itu ngejar-ngejar gue. Wah, gue lari, gue nggak nyampe. Pas tahu lubut ada cahaya kotak gitu kayak gini, ada nyokap gue tuh, kayak menutup kayak pintu loteng lah gitu, kayak nutup dari atas gitu, plek gitu. Mata dulu mah, jangan tutup dulu mah. Pas gue berhasil naik ke atas, gue masuk, tutup pintu, plek, gue bangun, teng. Depan gue persis tuh makhluk hitam yang ngejar gue. Oh, makhluk hitam yang ngejar gue depan gue persis, berdiri tepat di depan kamar mandi yang ada ibu-ibu tuh sebelumnya. Anjing lu, gue bilang kesel, gue bilang, mau ngapain lu di sini lu? Gue kejar gitu, lari dia masuk ke dalam kamar mandi, terus hilang. 2 kali kejadian, berani pas mau dikejar hilang, ngedrop lagi darah gue, peng. Terjadi apa? Langsung gue nyalain lampu. Udah gue tidur dalam keadaan terang. Gitu. Nah itu kejadian di rumah. Yang ini ya, yang menurut gue enak buat diceritain. Nah selebihnya ya paling cuma muncul kepala. Muncul ada si tante merah itu nongol lagi di luar jendela. Gue lagi kerja, kadang-kadang kan gue laptop langsung jendela sini kan. Ya ilah masih pagi udah nongol aja, jadi kayak hal-hal biasa kayak gitu. Jadi bukan hal yang luar biasa kalau yang muncul slep hilang enggak. Tapi kalau yang sampai bikin gua ngedrop ya tadi yang 2 kali itu. Tapi emang refleks lo ini emang ini bang ya, emang selalu begitu ya, kayak ya ngapain lo di sini lu, sering kayak gitu ya? Iya, kalau emang gue dalam keadaan emosi, kesel, meledak ya. Meledak, kalau enggak kejadian misalnya kayak entah kenapa sih gue mengalami banyak hal di tempat-tempat lain juga gitu, nggak cuma di rumah. Ya banyak kejadian juga yang karena gue dididik sama bokap gue untuk selalu ngomong kalau ada yang ganggu ngomong aja. Jangan gangguin gue, atau lu mesti berani. Ya. Padahal dalam hati gue takut. Pasti. Wah, lu siapa yang nggak takut yang gituan? Iya, itu tuh cuma cara kita buat coping manage. Cara kita buat ngendalin rasa takut kita. Iya, dengan marah, dengan ngebentak mereka. Iya, gitu kan. Nah, sayangnya belakangan gue lebih logis di ngeliat hal gituan. Gue akan cenderung untuk meriksa. Misalnya ketemu nih ada bayangan apa, gue periksa. Ada suara apa, gue periksa. Ya tadi parah-parahnya ketemu, ya udah ketemu aja gitu. Parah-parahnya bukan ternyata bayangan cuma bayangan pohon doang kan. Jadi gue tahu jadinya, gue nggak takut. Iya. Parah-parah setan beneran ya paling gue kayak tadi tuh. Ketakutan langsung balik arah gitu kan. Cuman ya harusnya begitu memang sebetulnya. Nah, di tempat yang sama dengan si ibu-ibu WC tadi sama bayangan hitam itu tahun 2018 lah itu kejadiannya. Gue lagi habis masukin motor di WhatsApp sama temen gue ngajakin nongkrong. Jam berapa nih? Jam 12. Jam 12 malam? Iya. Okay. Gue nongkrong depan rumah gue tuh kan. Terus udahlah selesai, gue masukin motor ke belakang ke TK. Temen gue anak motor udah ada WhatsApp lagi. Bang, ayo bang, kita nongkrong bang. Ini ada tamu dari sini. Gue foto. Motor gue udah masuk.
Nggak bisa keluar gua. Lu foto tuh? Foto, nggak ada apa-apa, foto aja udah. Kirim lah dia. Oh ya udah bang, nggak apa-apa. Udah nggak ada yang nggak apa-apa. Sampai beberapa waktu kemudian handphone gue penuh. Biasa kita mulai nyortir foto di kamera, di handphone. Mana yang bisa gue hapus, mana yang mau gue simpen. Yeah. Periksa satu-satu. Nah, ketemulah foto itu. Ternyata pada waktu itu gue foto ada satu bayangan yang ada dua bayangan. Awalnya gue ngeliat cuma satu bayangan di spion motor gue. Awalnya pun gue ngira itu kotor, tuh kan, kotor. Terus gue cek lagi nih apaan ya. Wah, gue bilang nih ada sosok nih, gue bilang. Gue belum bilang itu apapun itu, gue belum bilang ke siapapun. Yang pertama kali gue tanya adalah anak gue, bang, ini apaan? Anak gue yang pertama. Itu kan yang abang pernah lihat di sini. Oh, dia ngomong gitu? Iya, katanya. Itu kan yang abang pernah lihat di sini katanya. Apaan bang ini bang? Pocong ini katanya. Hah? Iya nih, bang pernah lihat di sini nih. Itu juga tempatnya. Iya benar itu depan kamar mandi. Oh, lah dikonfirmasi sama anak gua. Akhirnya ya udah, tapi abis itu gue posting gue nggak bilang ini apa, gue nggak sebutin. Oh ini ada pocong loh, nggak. Gue biarin netizen atau follower gue yang melihat, karena gue nggak mau mempengaruhi pikiran orang. Masuk itu ya, masuk ke foto ya itu ya? Iya. Oh, boleh lihat bang fotonya bang? Ada tunggu. Ini coba lihat di spion. Gue malah langsung lihat yang di kaca nih. Ini gede banget. Kuncupnya jelas loh ini. Iya. Dan seidentik sama yang di spion. Cuma yang di spion lebih jelas. Oh iya. Yang di spion juga parah nih. Ih, gila ya. Bisa sejelas ini loh. Nah, dia nggak ngerti gua. Selalu nggak disengaja. Kalau gue sengaja nyari-nyari, nggak pernah ketemu. Sengaja cepret-cepret gitu? Enggak. Dia yang cuman ngepap ke temen? Iya, ada. Ya? Nyebelin kan gitu kan. Tapi karena dikonfirmasi sama anak gue, jadinya ya udah. Terus ada kejadian apa lagi bang? Di rumah, kalau di rumah ya, itu kan rumah gue di kampung ya. Di kampung tempat gue tinggal juga banyak kejadian. Apa? Jembatan Jagorawi. Jadi kan rumah gue itu pinggir Jagorawi. Yang tadi gue bilang kakek gue dulu punya tanah di situ, kebelah sama jalan tol Jagorawi. Dibangun tahun 70-an lah. Nah, untuk transportasi nyebrangnya kan dulu nggak boleh. Dulu masih boleh nyebrang tuh kayak nyebrang jalan biasa. Sampai akhirnya ada kejadian dibangunin lah jembatan sama Jasa Marga pada waktu itu. Pada waktu gue kecil kejadiannya 2 kali. Pertama, gue dulu latihan taekwondo kan malam tuh, agak jauh dari rumah gue. Dan kalau pulang berangkat pasti lewat jembatan itu. Dan pada waktu itu jam 9-nya udah gelap banget, udah serem banget pada waktu itu, tahun 90-an, 91 lah. Itu setiap gue pulang, satu malam itu gue pulang jam 9 gak dijemput bokap gue jalan sendiri, pulang jalan kaki. Itu sampai depan sebelum jembatan, gue panik, duduk di situ gue. Aduh, gelap tuh kan, anak kecil kelas 4 SD. Nggak ada kali ya gitu kan masih dikunci waktu itu, belum apa-apa. Ya udah selesai, jalan lah gue, bismillahirrahmanirrahim, sendal gue cepotin lagi. Gue pakai sendal, gue tenteng sendal gue, takutnya kalau apa lari nggak kepleset gitu kan. Pas sampai tepat di bawah jembatan itu, kaki gantung di bulu ngangkangin jembatan. Wah, gue lari, gue langsung gitu. Genderuwo, astagfirullahaladzim, genderuwo, gue lari. Apa lu, kenapa? Tadi Kiki lewat situ, ada genderuwo, gede banget buluan. Wah, itu lari gue. Karena nggak gue tahu wujud palanya ya, gue cuma kaki doang tuh berbulu 2 blok. Udah segede jembatan itu. Wah, besoknya cerita sama temen-temen dikatain, ya mau gitu udah takut.
Wah, lu nggak tahu aja, gue lari. Gue bilang, kalau ketemu lu juga lari. Gue bilang. Itu pertama yang genderuwo jembatan. Terus sama, ini cerita teman gue sih. Di jembatan yang sama, satu hari dia habis pengajian sama seorang ustadz Pak Haji lah, tokoh masyarakat. Dan rumahnya di seberang jalan tol. Nah dia, temen gue berdua ini jagoan lah. Pak Haji, ntar kita antrin ya. Gak usah katanya, udah gue pulang sendiri aja, kata Pak Haji. Pak Haji, ini kan kita ngormatin guru, masa kita nggak boleh nganterin. Ya udah tuh ambil besek gue katanya. Yuk bawain. Malam jam 11, jam setengah 12 lah gitu. Udah naik ke atas nih, kan tangga-tangga peseng gitu kan. Sampai di atas jembatan. Pak Haji berhenti sebentar. Udah sampai sini aja nganterin guanya, jangan sampai sono katanya. Oh tanggung Pak Haji, ke sono dah, depan rumah. Ya udah. Tapi kalau pas melewati jembatan, jangan pada nengok ya. Ya anak kecil, anak remaja, dibilang jangan nengok. Percaya, bakal nengok. Sampai tengah-tengah dia nengok, pek, perempuan baju putih jalan cepat mau nabrak dia. Pak Haji itu apaan? Pak Haji langsung, karena Pak Haji juga ngerti ya, Pak Haji. Udah gue bilang jangan nengok lagi lu, tolol banget. Dibacain doa, udah hilang. Udah, pulang sono. Jadi dia si kuntilanaknya dari belakang. Gue nggak bilang kuntilanak ya. Gue bilangnya perempuan baju putih mau nabrak dia gitu. Jalan cepet ke arah si teman gue nengok itu. Dari belakang mereka. Jembatan kan lurus gitu kan. Jadi misalnya tengah jembatan ini udah lewat nih teman gue nih, lewat tengah-tengah. Iya. Dia nengok. Pak Haji dibilang jangan nengok. Nengok ke belakang. Dia nengok, dikejar tuh. Si perempuan baju putih itu jalan cepet ke arah dia. Pas teriak ya Pak Haji langsung refleks doa, langsung hilang. Sejak saat itu orang kalau udah mulai gelap udah nggak ada yang berani naik ke atas. Sejak cerita itu rame ya, udah nggak ada yang pernah naik ke atas. Karena pada waktu gua kelas 3 sempat ada kakak kelas gua yang mati di bawah jembatan itu. Dia ngejar layangan, dia kelas 4, gua kelas 3 waktu itu. Ngejar layangan, lagi lari, dia ngejar, hantem truk. Ini ya, nggak ada apalanya. Malah di tol lagi. Tuh. Kan dulu belum ada temboknya, baru kawat-kawat anak-anak bisa lolos dari situlah. Iya, kawat-kawat biasa ya zaman dulu ya. Belum ada tembok yang beton gitu, nggak ada. Jadi memang keluarga gue dekat dengan hal seperti itu pada waktu itu. Jadi lumayan akrab jadinya. Kalau dibilang kenapa respon gue kebanyakan kayak ngomel atau kayak udah apa jangan gangguin gue gitu. Kayak gitu emang dilatih dari kecil supaya untuk nggak begitu, supaya untuk nggak takut gitu. Ya walaupun tetap takut, bohong banget kalau gua nggak takut atau gimana gitu ya. Tapi belakangan semenjak gua ngonten, udah lebih banyak riset, udah mulai banyak komparasi membanding-bandingkan dengan yang lain-lain. Jadi konten apa? Ada konten juga gue eksplorasi. Explore horor. Iya. Jadi ya gitu jadi hobi lah. Apa namanya bang? Fenomena astral. Itu penelusuran gitu ya? Penelusuran sendiri atau? Sendiri bang? Sendiri. Gokil. Wis. Masih aktif tapi sampai sekarang? Kagak aktif. Kirain masih aktif. Wah, kadang nyari yang pasti-pasti aja jadi hobi aja. Kalau pas nemu lokasi, nah ini gue nggak tahu nih bisa diomongin apa enggak ya. Tapi emang masalah konten horor ini sekarang udah mulai jarang ada tempat yang bisa dimasukin. Seandainya bisa dimasukin, pasti harganya mahal izinnya. Iya, ada perizinan segala macam. Udah pada melek duit setannya. Jadi bukan setan ya bang? Salah ya? Yang lainnya nih. Yang lainnya. Yang jaga tempat ya. Jangan disebut. Ya. Iya jadi ya gitu. Jadi mulai melogikakan karena dari hampir 100 tempat yang gue paranin itu cuman ada di bawah 10 lah yang beneran ada pengalaman yang beneran angker lah dalam tanda kutip. Sisanya ya udah kosong melompong gitu. Banyak aja. Yang udah lu datengin ya? Ya lumayan. Paling angker kemana pengalaman lu? Paling angker kalau pulang ke rumah nggak punya duit.
Nggak bercanda. Cuma kuping yang angkat. Kuping kita. Yoi. Pedes ngomongin bini. Jadi ada satu tempat di Cibubur lah kalau yang dalam konteks penampakan ya di Cibubur ada. Ini yang ini top one paling serem lu nih berarti. Yang lu justru di tempat yang nggak ada penampak ada tuh lagi di Depok itu yang lumayan interaksinya sampai ke fisik. Sampai interaksi fisik sampai dicakar waktu itu. Cuma kalau di yang dalam konteks ada penampakan ketangkap kamera Cibubur. Itu rumah udah hancur sekarang udah. Sama yang punya udah dihancurin, udah didemolis lah supaya nggak bisa dibangun dan dijual lagi gitu. Kalau gue ngomong sih gue nggak tahu bisa buktiin apa enggak, tapi pada waktu itu gue berdua sama teman gue bule itu gue dicakar sini. Baru jadi si bule lagi justru lagi nggak bikin konten. Si bule teman gue kamera baterai senternya habis, gue lagi nyiapin bantu ini pakai tahu nih. Gue bilang, kenapa? Ini ada yang cakar gua. Cek sama dia, merah segini gitu. Emang nggak sampai berdarah, kayak orang habis dikerokin. Kayak gitu. Udah habis itu mau balik nggak? Udah nggak. Terus tanggung lu, belum selesai kan lu? Belum selesai. Udah jalan lagi, akhirnya dia ngonten, gua nemenin dia ngonten kan si bule itu. Nah pas gua ngonten sendiri, dia ada rumah, ada pabrik. Di rumahnya itu justru gua nggak ngasih apa-apa. Pasti pabriknya ini yang lumayan berasa. Gue biasanya bisa ada standby dalam rumah itu, dalam sebuah tempat itu bisa sampai 1 jam, 1,5 jam sendirian. Lama juga lo ngonten. Tapi malam itu di situ gue nggak nyampe 10 menit. Karena pas masuk itu udah disambut ada yang, kalau di video gue nggak nampak sih, cuman ada besi gelantungan gini. Besi goyang. Nah ini gue nggak bilang bahwa di konten gue bahwa itu ada sesuatu, karena gue nggak bisa buktiin. Tapi kan nanti buat cerita di behind the scene ya, di besi yang gantung di atapnya pabrik itu ada monyet gelantungan. Pandangan mata gue bisa salah, tapi di kamera yang kelihatan adalah besi itu goyang konsisten. Kalau ketiup angin dia nggak akan konsisten, dia akan memelan gitu. Iya dong. Dia nggak konsisten. Artinya ada yang menggerakkan, ada yang gantungin. Apakah itu rekayasa? Nggak mungkin. Tingginya 7 meter lebih. Ya gimana lo mau bikin itu gerak? PR banget kalau mau ngomong gimmick itu, PR banget asli gitu. Wah tuh gimmick tuh. Wah lu kemari dah, lu PR banget kalau bisa gerakin itu ke atas tuh susah tuh. Jadi itu ya habis itu pengalaman di kampus, karena gua guru banyak pengalaman di sekolah juga. Di sekolah gua ngapain, ada beberapa pengalaman di sekolah yang lumayan epic. Yang di kampus juga itu lumayan epic karena berhubungan sama keadaan fisik dan mental gua pada waktu itu. Gua sampai kayak orang gila waktu itu. Nah, tapi panjang juga tuh cerita itu. Setahun gua ngalamin kayak gitu. Gila. Berarti ini bisa ada part 2-nya nih nanti nih ya. Cerita Bang Rizky di kampus. Tapi untuk yang rumah berarti udah aman ya semua ya? Sampai sekarang masih ada nggak sih? Sampai sekarang masih, cuman ya gue selalu membiasakan anak gue untuk akhirnya untuk biasa aja. Tapi maksudnya nggak ada yang sampai ngebahayain anak kan ya? Nggak ada ya sampai sekarang? Pernah anak gue kemarin tangannya patah juga, tapi bukan karena setan sih, gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu karena gue nggak lihat kejadiannya. Dia bilangnya kenapa waktu itu? Dia di kamar lagi main handphone, terus temannya dari situ teriak, Laras. Temennya di luar, temennya dia nyamper, dia lari lah berdiri di atas kasur, pintu ada begini, terus dia jatuh ke jadi ini badannya nahan badan, krek tuh tulangnya 2 patah. Ya itu tragis dalam hati gue nggak tahu apakah itu ada hubungan apa enggak, tapi pada waktu itu pasti anak gue udah pulang, tanya sama temennya, kita nggak ada yang manggil Laras kok dari tadi. Oh, nggak ada yang manggil ternyata. Nggak ada. Saksian temen-temennya. Kita belum manggil Laras, kita belum nyebut Laras kok katanya. Lah, itu Laras kan bangun berdiri turun sampai jatuh karena manggil. Nggak ada kepikiran masang CCTV bang? Ada CCTV di rumah gua. Ada.
Tapi ketangkep Di nggak? kamar nggak ada. Oh di kamar nggak ada. Nggak ada. Di kamar udah CCTV buat apaan? Iya juga sih. Pribadi. Tapi tadi itu temannya nggak ada yang manggil. Tapi emang di CCTV di depan nggak ada yang manggil ya? Emang nggak ada orang? Di depan nggak ada CCTV gua. Oh di depan nggak pakai CCTV. di Tapi emang biasanya anak-anak kalau manggil anak gua dari situ, dari bawah jendela kan yang kedua. Anak-anak di bawah di jalan kecil, gang kecil, laras gitu. Terus ini Bang, kalau ada yang mau nanya-nanya nih tentang cerita lu nih, yang cerita tentang rumah lu yang di Halim nih selama ini, yang kejadian sama itu nanya boleh ke mana Bang? Ke lu, ke Instagram atau kemana Bang? Ke IG aja, Instagram. IG lu Bang, bisa dikasih tau nggak sama teman-teman lonceng Bang? @Kesatria Petir, KSATRIAPETIR. Zeus. Anjir. Kesatria Petir. Waduh, jauh sebelum itu gue bikin nama. Itu tuh tahun 2000 bikin nama itu. Nanti linknya ada di deskripsi ya, bisa langsung diklik aja. Tapi itu follow juga. kalau yang konten horor di Fenomena Astral. Nah, konten horornya di Fenomena Astral, oke. IG-nya Kesatria Petir, oke. Emang ya, nanti ada yang nanya-nanya, siapa tahu ya kan. Emang ngapain nanya-nanya? Oh, mampir. Kali aja Bang, mau penelusuran di rumahnya. Jangan. Kalau sekarang bayar ya. Nyari setan Jadi bayar. kayak begitu kan gue. Janganlah. Jadi bisnis. Jadi bisnis. Aduh, itu yang bikin pecah-pecah belah tuh. Iya, janganlah ya. Kasihan teman-teman kreator kita kalau. Aduh, yang bikin musuh-musuhan itu Iya. tuh. Kasihan teman-teman kreator yang setiap datang ke tempat horor harus bayar ini, bayar itu. Terus apalagi ya kalau yang udah gede nggak masalah lah ya. Kalau yang udah gede pasti ada modal. Tapi kalau yang Yang masih baru mulai. yang masih baru mulai, yang masih belum ada modal kan Iya, kasihan. makanya itu dia. Dan biasanya dipukul rata loh sama yang mintain duitnya. Apalagi kalau yang udah didatengin yang gede-gede tuh. Aduh, kalau gue mau buka banyak dapur anak-anak Jangan. kreator sini kalau gue Nanti buka. aja gitu di belakang. Offline aja tadi. Iya, itu yang pernah didatengin yang gede-gede itu pasti ketika kita datang ke situ harganya Langsung udah legit. Langsung legit. Boh. Kemarin gue kesini kagak bayar. Kenapa sekarang jadi bayar? Terus kata yang jaga, ini udah didatengin si Ono. Sambil gini-gini jenggot. Aduh, mana gimmick lagi datangnya. Ya udahlah ya. Oke, Bang, ini thank you banget ya. Yoi. Udah nyeritain ini semua sama sahabat lonceng, thank you banget. Terima kasih undang. Aman-aman selalu di rumah ya. Dan nanti ini lanjutnya ada lagi nih Bang, part 2-nya ya. Kalau lagi free-free lagi main sini buat ceritain yang kampus nih. Dan buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa di-like juga videonya. Dan buat yang mau cerita, datang langsung ke sini, itu caranya gampang banget. Berulang kali gue ingetin caranya itu gampang banget. Kalian bisa tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, itu langsung nyambung ke WA kita ya. Ya oke. Di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Bang Rizky juga izin pamit, Kesatria Petir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.